Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Hari ini saya mau kongsikan satu ayat firman Tuhan, di mana tajuk ini adalah sembahlah Allah. Kita boleh lihat di dalam Roma 1:21 ayat sehingga 22, 28 dan 29 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itulah ayat firman Tuhan yang saya mau kongsikan pada hari ini. Beribadah dan menyembah Allah adalah kewajiban sekaligus hak dari setiap orang. Kewajiban karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Namun juga hak karena dalam penyembahan itu manusia menemukan jati dirinya dan mendapat anugerah dan keselamatan dari Sang Pencipta. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia sejahtera dengan dirinya. Namun karena dosa, manusia kehilangan hubungan dengan Allah, kemudian menyimpang, berpaling dari Allah dan menjadikan dirinya sendiri menjadi tuan atas hidupnya. Namun Allah tidak dapat disamakan dengan manusia yang akan kehilangan kesabaran dan kasih atas perlakuan yang tidak tahu diri ciptaannya itu. Ia tetaplah Allah yang Maha Kasih. Ia memberi ruang bagi manusia untuk dapat kembali. Sesungguhnya perhubungannya dan panggilannya melalui para nabi sepanjang sejarah adalah caranya untuk kembali kepadanya. Namun karena pengaruh dosa, manusia tidak dapat memahami sepenuhnya kasih dan kehendak Allah. Karena itu Ia pun mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, ke dalam dunia sebagai pendamaian atas dirinya dengan manusia melalui penebusan Yesus di atas salib. Walaupun ini dianggap kebodohan dan memang kebodohan bagi tidak percaya, ini adalah jalan keluar terakhir yang dapat dilakukan olehnya untuk menunjukkan kasih, kuasa, dan keselamatannya bagi manusia. Namun pun demikian, kita tahu bahwa tidak semua orang merespon berita anugerah itu. Manusia tetap mengabaikan panggilan dan uluran tangan kasih Allah. Manusia menjadi bodoh tanpa Allah, karena manusia kehilangan hikmat Allah dan masuk dalam perangkap pikiran-pikiran yang terkutuk, yang lahir dari hati yang gelap tanpa Allah. Kuasa dosa mengaburkan pengertian dan akal manusia akan yang baik dan yang benar, dan kemudian menularkan pikiran-pikiran yang penuh dengan keinginan dosa yang cemar, najis. Alkitab menyebutnya pikiran-pikiran terkutuk, karena pikiran-pikiran seperti itu memang hanya membawa manusia kepada kutuk dan penghukuman Allah.
Betapa menggerakkan kenyataan seperti itu. Pikiran-pikiran terkutuk yang dikuasai oleh keinginan dan dikendalikan oleh keinginan dosa, yang berdosa melahirkan perkataan perilaku yang buruk, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itulah daftarnya dan masih dapat diperpanjang lagi, dan kita tidak dapat menyangkal bahwa itu terjadi di antara kita. Dari nas itu menjadi jelas bahwa segala bentuk kejahatan sesungguhnya berakar dari pengabaian manusia akan Allah. Ketika pribadi, keluarga, dan komunitas tidak mau tunduk, beribadah, dan menyembah Allah, maka rupa-rupa kelaliman dan kejahatan yang saya baca tadi semakin nyata. Sesungguhnya kebenaran ini dapat dibuktikan dalam sejarah dengan membandingkan kehidupan moral masyarakat yang beribadah kepada Allah, kepada Yesus, dengan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sekularisme. Beberapa waktu yang lalu di media sosial kita dikejutkan dengan ribuan orang perempuan dan laki-laki yang memang karena keinginan berfoto tanpa busana, tanpa pakaian. Ada juga restoran yang menawarkan kesempatan makan bersama tanpa berbusana, tanpa berpakaian, dan ribuan orang sudah mendaftar ingin mencoba sensasi itu. Bukankah ini kegilaan di zaman ini? Ya, ini adalah kegilaan. Sebab ketika kita semua telah menikmati kehidupan dengan peradaban yang jauh lebih maju, justru semakin banyak orang yang ingin kembali ke zaman Adam dan melihat itu sebagai sesuatu yang paling indah dari kehidupan ini. Bukankah ini tipuan dosa itu? Dan ini adalah tipuan dosa itu. Contoh-contoh kegilaan moral manusia yang tanpa Allah. Dan kegilaan seperti ini memang nampaknya akan semakin bertambah dan beragam akibat pengabaian manusia akan Allah. Perilaku seks bebas yang muncul di Amerika ratusan tahun yang lalu adalah ide yang lahir dari sekularisme dan dampaknya tidak lagi hanya di barat. Sekarang ini dalam masyarakat kita nilai-nilai seperti ini nampaknya semakin menguat, bukan? Dewasa ini masalah homo dan biseksual, LGBT nampaknya juga semakin tidak terbendung. Di mana-mana pun ada suara yang terus mendorong untuk mengakui fenomena baru ini. Sesungguhnya ini juga bukan hal yang baru. Beberapa negara melegalkannya dan beberapa gereja pun telah memberi persetujuan, bahkan telah menikahkannya. Sangat bodoh sekali. Adakah perempuan dikawinkan dengan perempuan? Adakah lelaki dikawinkan dengan lelaki? Ini bodoh sekali, sangat bodoh. Karena pada mulanya memang Tuhan sudah menciptakan seorang manusia lelaki dan seorang manusia perempuan. Jadi seharusnya lelaki dan perempuanlah yang bersetubuh, yang menjadi suami istri, bukan pula lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah suatu kebodohan. Dan memang saya tidak tahu apakah ini nilai moral baru yang menunjukkan kepada nilai atau martabat kemanusiaan yang tinggi, ataukah ini adalah bentuk kegilaan baru yang kita sendiri tidak menyadarinya
Namun itu adalah fakta yang terjadi dewasa ini. Banyak orang suka dengan hal-hal ini, dan mereka sangat gembira dengan hal-hal ini. Karena itu betapa penting kita mencari Allah, beribadah dan menyembah Dia dalam hidup ini. Tidak ada kehidupan yang baik tanpa Allah. Sesungguhnya hanya dalam hubungan dengan Allah, manusia dapat mengenal dirinya sendiri dan mampu hidup dalam nilai moral dan etika yang sesungguhnya. Pribadi, keluarga, dan komunitas yang mengabaikan Allah, bersiaplah untuk mengalami nasib yang sama. Namun, bagi yang ingin berubah dan menikmati hidup dalam nilai kemanusiaan yang sesungguhnya, cari, beribadah, dan sembahlah Allah. Bila Anda tidak ingin melakukannya untuk Anda, lakukanlah itu untuk anak-anak Anda dan generasi-generasi yang akan datang. Dan sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena dekat dengan Allah kita dapat mengenal diri kita sendiri, dan kita akan tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan kita akan mengelak untuk hidup seturut dengan dunia ini, yang dimana dunia ini semakin mempromosikan hal-hal yang di luar daripada firman Allah. Selamat beraktivitas. God bless you.